namanya deposit sebanyak 16.000 euro atau 300 juta. Halo guys, welcome to YouTube-nya Poppy. Jadi hari ini aku mau bikin di YouTube pertama aku video tentang bagaimana aku apply visa waktu aku ke Prancis. Jadi aku apply visanya sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu di Taiwan, di Taipei 101 lokasinya, dan aku kebetulan urus sendiri tanpa agen begitu. Aku udah list beberapa step-step yang harus kalian lakukan ketika kalian mau apply visa untuk pergi ke Prancis. Nah kebetulan aku apply visanya yaitu visa visitor karena aku mau tinggal di Prancis lebih dari 3 bulan gitu. Step yang pertama, cara bikin visa. Nah, kalian pertama-tama perlu mengetahui apa sih jenis-jenis visa yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis ketika kalian mau pergi ke Prancis. Ada visa visitor, terus ada visa turis, ada juga visa spouse resident, atau visa talent research, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya case kalian mau pergi ke Prancis untuk tujuan berwisata, jadi kalian harus apply visa turis. Nah, kalau misalnya nih kalian apply visa turis dan tujuan pertama kalian ke Prancis serta kalian spend waktu di negara Eropa paling banyaknya di Prancis, jadi kalian harus apply-nya di Prancis gitu. Dan itu visanya kurang dari 3 bulan. Dan sedangkan kalau misalnya mau apply visa visitor, itu bisa kalian apply kalau kalian mau tinggal di sini lebih lama. Setelah kalian tahu jenis-jenis visa apa aja yang kalian butuhkan, yang kedua adalah kalian harus berkunjung ke website ini. Nah, website ini lumayan lengkap, jadi kalian bisa tahu lebih detailnya lagi visa yang kalian butuhkan tuh apa, terus dokumen apa aja yang kalian mesti lengkapi, dan juga kalian bisa rendezvous atau janji temu untuk interview di Kedutaan Besar Prancis atau kantor perwakilan. Kebetulan aku bikin janji temunya kira-kira mungkin 1 minggu atau 2 minggu ya, aku agak lupa. Tapi kalian milih tanggal sesuai dengan kalian bisanya tuh kapan. Itu detail banget, mulai dari hari, tanggal, dan juga jamnya. Nah kalau misalnya nih suatu hari ketika hari hanya kalian berhalangan, nah kalian bakalan ngasih tahu ke mereka kalau misalnya hari itu kalian berhalangan dan ditunda ke hari berikutnya. Soalnya ketika kalian mau ada interview itu ada reminder nih dari mereka, kira-kira kalian harus datang jam berapa, terus hari apa, dan kalian harus bawa apa aja gitu. Nah sesudah bikin akun dan bikin janji temu, yang ketiga adalah kalian harus nyiapin dokumen-dokumen apa aja. Kalau aku kemarin setelah aku list apa aja dokumennya, aku search di internet kira-kira dokumennya tuh bakal seperti apa, dan aku nemu beberapa contoh-contoh dari dokumen yang aku butuhkan. Misalnya kayak surat keterangan bahwa aku tidak akan melakukan kegiatan seperti kerja dan lain sebagainya gitu. Dan setelah itu dokumennya ditandatangani, jadi kayak ketik aja, terus habis itu di print dan kita tanda tangan. Dan ada juga supporting dokumen, misalnya ketika aku datang ke Prancis ini, aku nggak tinggal di hotel, tapi aku disupport oleh teman aku misalnya. Jadi teman aku ini harus provide semua data diri dia secara lengkap, mulai dari ARC-nya dia atau istilahnya itu PT Trade Sejurnya dia, terus rekening account bank dia, terus tempat tinggal dia di mana secara detail. Nah, kalau bisa kalian lebihin aja dokumen-dokumen yang mungkin kalian ngerasa oh ini penting kayak gitu. Meskipun pada akhirnya juga banyak dokumen yang nggak diterima, maksudnya kayak nggak diambil sama petugasnya, tapi jaga-jaga aja sih menurutku. Selanjutnya adalah deposit akun bank. Deposit akun bank ini sebenarnya tergantung durasi kalian tinggal di Prancis. Jadi misalnya mereka hitungannya adalah 1 hari itu 30 euro, jadi dikaliin aja berapa lama kalian tinggal gitu.
Dan saran dari aku, kalian pakai bank statement aja. Waktu itu aku di Taiwan pakai CTBC Bank, terus aku minta bank statementnya sehari langsung jadi, dan dalam bahasa Inggris. Oh iya, terus uangnya itu di-convert dalam bentuk euro gitu. Nah, kebetulan visa yang aku apply ini adalah visa visitor. Jadi ketika kalian stay di Prancis, misalnya kalian mau daftar sekolah, itu boleh sekali. Nah, aku mau cerita gimana sih waktu aku registrasi visa visitor aku. Ini lumayan cukup drama ya, karena ini pertama kali dan aku sangat nervous di hari aku datang buat interview. Jadi aku ingat aku udah siapin semua dokumennya, sampai aku ngecek sebelum malamnya, sebelum aku pergi tuh aku ngecek lagi udah bener belum dan lain sebagainya. Terus pas hari hanya aku berangkat pagi-pagi, dan harga visa yang harus aku bayar itu 3.200 kalau nggak salah, 3.200 NTD atau sekitar 1.500.000. Dan waktu itu aku bayarnya pakai Easy Card. Jadi aku masukin dulu ke Easy Card waktu aku di Taiwan. Soalnya tuh mereka seingatku nggak nerima cash kalau nggak salah. Jadi kalian harus make sure bahwa kalian tuh bisa bayarnya pakai cash atau pakai kartu kredit atau pakai Easy Card kayak gitu. Itu tergantung dari kantornya. Nah, aku datang pagi-pagi dari NCU, dari Chongli, terus aku isi cardnya pakai 3.500 lah kalau nggak salah, sekalian buat naik bis. Nah, setelah itu aku naik bis dari kampus mungkin sekitar 1 atau 2 jam, pagi-pagi banget, dan aku agak nervous. Ternyata aku takut kalau misalnya datangku tuh terlalu mepet kayak gitu. Dan waktu itu aku ingat interviewku tuh sekitar jam 10:30. Nah, posisinya tuh kalau misalnya aku naik bis itu lumayan agak lama gitu. Aku agak salah prediksinya. Meskipun nyampe di sananya tepat waktu, tapi waktu di jalan aku agak buru-buru karena ya itu tadi, karena aku naik bis gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kalian mau pergi interview macam ini, kalian kalau bisa datang lebih awal waktu kayak gitu. Soalnya kan kita nggak pernah tahu ya tiba-tiba kenapa gitu, atau kita masih nyari lokasinya di mana. Dan kebetulan waktu itu aku udah tahu lokasinya, jadi aku cepet-cepet ke sana. Nah, udah sampai di Taipei 101, terus aku nggak bisa langsung naik di gedungnya karena gedungnya sangat tinggi dan banyak banget kantor-kantornya. Jadi pertama-tama adalah aku harus telepon kayak semacam di mesin, aku nggak tahu apa. Pokoknya itu kalian harus kayak masukin kalian mau ke kantor apa gitu. Kebetulan aku mau ke kantor France Bureau kalau nggak salah. Nah, terus aku telepon. Nah, aku kasih tahu bahwa aku hari itu ada janji temu untuk bikin visa gitu. Terus akhirnya mereka oke, dan habis itu keluar kayak semacam card buat masuk ke gedungnya. Nah, setelah aku masuk ke gedungnya, dan di dalam gedungnya 101 itu liftnya sangat banyak, jadi kayak agak bingung juga. Tapi untungnya nyampe di lokasi aku apply visa. Terus habis itu nyampe di tempatnya, kalau nggak salah lantai 37 apa ya, aku lupa, harus di make sure lagi, lantai 37. Terus habis itu aku masuk ke ruangannya, harus ada kayak pemeriksaan dulu, kayak kita kira-kira kita bawa benda-benda aneh apa enggak. Terus ya udah langsung antri. Kebetulan kemarin itu nggak rame banget, dan aku ketemu salah satu orang Indo juga, tapi kita nggak sempat ngobrol-ngobrol. Sepertinya dia juga apply visa. Terus habis itu aku dipanggil, terus aku serahkan semua dokumen-dokumennya. Nah, setelah aku serahkan semua dokumen-dokumennya, ibunya nanya kan beberapa pertanyaan interview terkait misalnya aku kesana mau ngapain kayak gitu, tujuannya apa, terus aku dan orang yang mengundangku kesana itu kita ada hubungan apa kayak gitu, terus kira-kira kita akan tinggal berapa lama. Setelah itu ditanya-tanya, ternyata ada beberapa dokumen yang ibunya tidak menerima. Jadi kalau misalnya dokumennya itu emang nggak bakalan digunakan, ya bakal dibalikin lagi ke kita, dan lumayan banyak juga sih yang dibalikin. Soalnya aku kasihin semua aja, aku
additional dokumennya. Terus dari case aku itu tadi, ibunya tuh hanya fokus ke satu hal, yakni deposit. Jadi sebenarnya nggak ada nggak ada pastinya harus punya deposit berapa, cuman menurut perhitungannya adalah 30 euro dikali berapa lama kalian tinggal gitu. Nah kebetulan aku tinggalnya tuh sekitar hampir 8 atau 9 bulan lah, karena terkait dengan asuransi aku gitu. Ya kalau di salah satu dokumennya itu kalian harus punya yang namanya asuransi. Nah kebetulan aku pakai asuransi AXA. Jadi aku bayar sekitar 5.000, 2,5 juta apa ya, itu buat 9 bulan. Nah terus waktu itu ibunya bilang aku bisa nerima ini visa kamu, tapi kamu harus melampirkan bahwa kamu itu punya uang segini gitu. Jadi sebenarnya aku harus punya deposit sebanyak 16.000 euro atau sekitar 60.000 NT, atau kalau dirupiahkan sekitar 300 juta gitu guys. Terus aku pulang dengan sangat hampa bagaimana caranya aku mendapatkan uang sebanyak 300 juta dan 60.000 NTD itu. Awalnya aku nggak sadar kayak gitu kan, ketika ibunya ngomong oh ya udah, aku bilang oh ya udah aku bakalan lengkapin gitu kan. Aku juga nggak tahu gimana caranya ya kan, secara aku waktu itu juga nggak ngeh 16.000 euro itu seberapa gitu. Terus habis itu aku langsung bayar si visanya itu. Terus udah ibunya ngasih tahu kalau misalnya aku bisa email supporting dokumen tadi yang dia minta ke email mereka, jadi aku nggak perlu datang lagi ke kantornya gitu. Terus aku keluar dari gedung, aku kayak lemes. Aku telepon Fandi, terus aku bilang sama dia kalau aku ada masalah gini. Terus dia bilang 16.000 euro tuh banyak loh gitu. Terus aku baru sadar, aku convert lah, aku buka HP terus aku convert, ternyata itu adalah 60.000 NTD. Dan sepanjang perjalanan pulang ke kampus aku tidak fokus gimana caranya dapat uang sebanyak itu gitu. Terus akhirnya aku tanya ke teman-teman aku curhat ke mereka. Terus sepertinya hanya ada satu cara yang bisa dilakukan. Aku nggak tahu sih ini sebenarnya caranya ilegal atau legal ya, tapi ya udah aku coba aja waktu itu. Terus aku ngechatin beberapa temen aku untuk meminjam uang masing-masing sekitar 50.000 NT atau 100.000 NT. Dan alhamdulillah aku punya teman-teman yang rezekinya banyak, jadi aku dibantu sekali. Dalam waktu 2 hari, sehari kalau nggak salah, aku udah dapat sih 60.000 NT. Nah 600.000 NT itu salah, 600.000 NT itu. Terus habis itu aku cuma ngerasa aduh, akhirnya aku bisa dapet nih gitu. Terus aku besoknya hari Jumatnya aku ingat itu aku apply visanya hari Rabu. Terus aku hari Kamis, Rabu ke Kamis itu aku ngechatin temen-temen aku, untungnya mereka tahu bagaimana kondisiku gitu, dan aku tidak menggunakan uangnya untuk aneh-aneh. Jadi cuma aku pinjam doang lalu aku balikin gitu. Dan kebetulan aku punya 2 akun bank biar uangnya tuh nggak kecampur, jadi aku taruh di akun CTBC bank aku gitu. Terus aku taruh di situ semua. Habis itu aku ke kantornya CTBC bank di Chongli, terus aku minta bank statement gitu, yang intinya bahwa aku punya uang senilai segini gitu, dan ditransfer juga, di convert ke euro juga gitu. Terus sehari langsung jadi. Dan aku ingat itu aku bikin 2 tipe kalau nggak salah, yang NTD sama euro. Terus bayar 100 NT buat dapet si dokumennya itu. Oke, terus habis itu dapat, terus aku langsung scan dan aku langsung kirim via email hari Jumat itu juga. Dan kemudian hari Senin aku cek si websitenya itu, jadi kita bisa nge-tracking dokumen kita udah sampai proses apa. Di hari Jumatnya itu aku nge-tracking dan itu kayak lagi proses gitu statusnya. Dan ketika hari Senin sudah aku
sesudah aku apply, kirim yang dokumen tadi, itu tuh statusnya nggak ada. Terus aku kayak panik dong, aduh ini bakalan diterima apa enggak ya, ini drama apa lagi gitu kan. Terus sesudah itu aku cek lagi, hari Selasanya itu aku ingat tiba-tiba ada email kalau visaku itu udah jadi gitu. Terus aku seneng banget. Ya udah hari Jumatnya kalau nggak salah ya, aku ambil visanya langsung. Terus ya udah langsung datang aja. Kalau ambil visa nggak ada jadwal khusus, jadi kalian bisa ambil hari itu juga. Misalnya kalau hari Selasa kalian bisa, atau hari Rabu lah besoknya kalian bisa, ya kalian bisa ambil kayak gitu. Kebetulan aku nggak bisa, jadi aku ambil hari Jumatnya gitu. Nggak perlu rendezvous kalau misalnya cuma mau ngambil doang. Terus habis itu aku ambil, cuma ngambil doang. Terus sama ibunya dikasih kayak selembaran gitu, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian tiba di Prancis gitu. Dan setelah kalian tiba di Prancis adalah kalian harus registrasi visa kalian. Nah, jadi dibalik cerita tadi kenapa aku harus dapat uang sebanyak itu adalah berawal dari asuransi aku. Jadi asuransi aku itu harusnya cuman 3 bulan atau 4 bulanan lah. Nah, karena dikalikan itu tadi 30 euro dikali 9 bulan itu tadi, karena aku bergantung dari asuransi aku. Jadi aku iseng-iseng nih, aku cuman mau apply asuransinya tuh cuman 6 atau kurang dari 9 bulan lah. Terus habis itu aku coba nih si aksanya itu 9 bulan tuh bisa dengan harga yang sama. Terus ya udah aku tergiur dong. Habis itu aku apply sampai 9 bulan. Ternyata deposit aku harus sebanyak itu. Kalau misalnya juga visa turis juga perlu pakai asuransi juga. Jadi kalian, menurut aku ketika kalian apply visa turis atau visa visitor, kalian pakai AXA itu udah oke. Nah, itu tadi cerita aku tentang gimana apply visa visitor di Perancis. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan terkait dengan gimana sih apply visa dan lain sebagainya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.